Presiden Joko Widodo dan pemerintah mengakui telah terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Dalam paparannya, Presiden Jokowi menaruh simpati kepada keluarga korban pelanggaran HAM berat. Pemerintah menjamin akan memulihkan kembali hak-hak para korban secara adil dan bijaksana. Komnas HAM menduga terjadi pelanggaran HAM dalam bentrok penolakan PSN Rempang Eco City yang terjadi pada tanggal 7 dan 11 September 2023. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian pada Jumat 22 September 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut melekat pada diri manusia dan tidak dapat diambil atau dicabut oleh siapapun. Setiap manusia memiliki hak untuk hidup, memperoleh kebebasan, mendapatkan perlakuan yang adil, serta hidup dengan aman dan bermartabat. HAM berlaku bagi seluruh manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, budaya, bahasa, jenis kelamin, maupun status sosial. Oleh karena itu, HAM bersifat universal dan harus dihormati oleh seluruh masyarakat di dunia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, HAM menjadi salah satu dasar paling penting dalam menciptakan masyarakat yang damai, tertib, dan sejahtera. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak setiap warga negaranya agar tidak terjadi penindasan maupun ketidakadilan. Di Indonesia, sebagai negara hukum, juga menjunjung tinggi perlindungan HAM yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlindungan HAM tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab sebagai masyarakat agar tercipta kehidupan yang saling menghormati dan menghargai. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak terjadi pelanggaran HAM di lingkungan sekitar. Contohnya seperti bullying di sekolah, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penyebaran ujaran kebencian di media sosial. Banyak orang yang belum memahami pentingnya menghargai hak orang lain, sehingga pelanggaran HAM masih sering terjadi. Oleh sebab itu, pendidikan mengenai HAM sangat penting untuk ditanamkan sejak dini agar masyarakat memiliki sikap toleransi, kepedulian, dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Hak asasi manusia adalah hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya. HAM merupakan hak yang berasal dari kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Karena berasal dari kodrat manusia, HAM tidak diberikan oleh negara ataupun kelompok tertentu, melainkan sudah melekat pada setiap individu. Oleh sebab itu, setiap orang wajib menghormati hak orang lain sebagaimana ia ingin haknya dihormati. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang. Pengertian ini menunjukkan bahwa HAM memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya perlindungan HAM, manusia dapat mengalami penindasan, diskriminasi, bahkan kehilangan kebebasan kehidupannya. Dalam kehidupan sehari-hari, HAM dapat terlihat dalam berbagai bentuk. Contohnya adalah hak untuk memperoleh pendidikan, hak mencapai pendapat, hak mendapatkan pendapat, hak memeluk agama, hak mendapatkan perlindungan hukum, serta hak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketika seseorang mendapatkan perilaku yang tidak adil dan dihormati martabatnya, maka HAM telah dijalankan dengan baik. Sebaliknya, ketika seorang mengalami kekerasan, diskriminasi, atau penindasan, maka telah terjadi pelanggaran HAM. Pemahaman mengenai HAM sangat penting bagi seluruh masyarakat, terutama dalam generasi muda. Dengan memahami HAM, seseorang akan lebih sadar akan pentingnya menghormati hak orang lain, sikap toleransi, empati, dan kepedulian sosial dapat tumbuh apabila masyarakat mengalami bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk hidup dan aman dan bermartabat. Sejarah perkembangan HAM. Perkembangan HAM atau hak asasi manusia telah berlangsung sejak zaman dahulu dan mengalami perjalanan yang panjang. Pada awalnya, banyak masyarakat hidup di bawah kekuasaan raja atau kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan yang mutlak.
rakyat sering mengalami penindasan, ketidakadilan, dan perilaku yang semena-mena. Kondisi tersebut mendorong munculnya perjuangan untuk mendapatkan hak dan kebebasan yang layak bagi manusia. Salah satu tonggak awal perkembangan HAM adalah lahirnya Magna Carta di Inggris pada tahun 1215. Magna Carta merupakan perjanjian antara Raja John dengan para bangsawan Inggris yang bertujuan membatasi kekuasaan raja. Dalam Magna Carta, ditegaskan bahwa raja tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Peristiwa ini menjadi awal munculnya perlindungan hak masyarakat terhadap kekuasaan pemerintah. Perkembangan HAM kemudian berlanjut dengan lahirnya Declaration of Independence di Amerika Serikat pada tahun 1776. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa semua manusia diciptakan setara dan memiliki hak untuk hidup, merdeka, serta mengejar kebahagiaan. Pernyataan ini menjadi dasar penting bagi perkembangan demokrasi dan perlindungan hak individu berbagai negara. Selanjutnya, Revolusi Prancis tahun 1789 membawa semboyan Liberté, Égalité, Fraternité, yang berarti kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Revolusi ini muncul akibat ketidakadilan sosial yang terjadi di Prancis pada saat itu. Rakyat menuntut persamaan hak dan menolak perlakuan istimewa terhadap kelompok bangsawan. Dari revolusi ini lahirlah Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara yang menegaskan bahwa semua manusia memiliki hak yang sama di depan hukum. Perkembangan HAM semakin kuat setelah terjadinya Perang Dunia II yang menyebabkan jutaan korban jiwa. Banyak tindakan kekerasan dan pelanggaran kemanusiaan terjadi selama perang berlangsung. Untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini menjadi pedoman internasional dalam perlindungan HAM dan diakui oleh banyak negara di dunia. Di Indonesia, perlindungan HAM diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 28A sampai 28J. Selain itu, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pemerintah Indonesia membentuk Komnas HAM sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan menangani berbagai pelanggaran HAM. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki komitmen dalam melindungi hak setiap warga. Sejarah perkembangan HAM menunjukkan bahwa manusia terus berjuang untuk memperoleh kehidupan yang adil dan bermartabat. Perjuangan tersebut mengajarkan bahwa kebebasan dan hak asasi manusia harus dijaga serta dihormati oleh seluruh bangsa dan masyarakat. Macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia terdiri dari berbagai jenis yang saling berkaitan satu sama lain. Setiap jenis HAM memiliki fungsi penting dalam mendukung kehidupan manusia agar hidup secara aman, bebas, dan sejahtera. Salah satu jenis HAM yang paling utama adalah hak hidup. Hak hidup merupakan hak setiap manusia untuk mempertahankan kehidupannya dan memperoleh perlindungan dari ancaman yang membahayakan dirinya. Contohnya adalah hak mendapatkan makanan, pelayanan kesehatan, tempat tinggal, dan perlindungan keamanan. Selain hak hidup, terdapat hak kebebasan. Hak kebebasan memberikan kesempatan kepada manusia untuk menentukan pilihan hidupnya tanpa tekanan dari pihak lainnya. Contohnya adalah kebebasan berpendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berekspresi. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, masyarakat diberikan hak untuk menyampaikan pendapat selama tetap memenuhi aturan dan menghormati hak orang lain. Dalam memperoleh pendidikan, termasuk dalam penting bagian HAM, pendidikan memiliki peran besar dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Dengan pendidikan, seseorang dapat memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Jenis HAM lainnya adalah hak persamaan di depan hukum. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa memandang status sosial, jabatan, kekayaan, maupun latar belakang tertentu. Setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum dan
perlakuan yang adil. Tidak boleh ada seseorang yang diperlakukan secara berbeda hanya karena perbedaan suku, agama, atau kondisi ekonomi. Selain itu, terdapat hak ekonomi dan sosial. Hak ini mencakup hak pekerjaan, hak mendapat upah yang layak, hak memperoleh jaminan sosial, serta hak hidup sejahtera. Negara berkewajiban menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat memperoleh kehidupan yang layak dan terbebas dari kemiskinan. Macam-macam hak tersebut menunjukkan bahwa manusia membutuhkan berbagai hak untuk menjalani kehidupan secara utuh. Apabila salah satu hak tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan terganggu. Oleh karena itu, seluruh masyarakat harus saling menghormati dan melindungi hak sesama agar tercipta kehidupan yang harmonis. Pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap tindakan yang mengurangi, membatasi, atau mencabut hak seorang secara tidak adil. Pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh individu, kelompok, maupun negara. Pelanggaran HAM sering terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghormati hak orang lain. Selain itu, faktor kekuasaan, diskriminasi, dan sikap intoleransi juga dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Dalam kehidupan sehari-hari, pelanggaran HAM dapat ditemukan di berbagai lingkungan, di sekolah misalnya. Masih sering terjadi bullying atau perundungan terhadap siswa tertentu. Tindakan seperti itu, seperti mengejek, menghina, memukul, atau mengucilkan, dapat merupakan bentuk pelanggaran HAM karena merugikan hak seseorang untuk hidup aman dan dihormati. Di lingkungan masyarakat, pelanggaran HAM juga dapat berupa diskriminasi terhadap kelompok tertentu, misalkan membedakan perlakuan terhadap suku, agama, ras, atau kondisi ekonomi. Sikap diskriminasi tersebut dapat menimbulkan perpecahan dan konflik sosial karena tidak menghargai persamaan dalam setiap manusia. Perkembangan teknologi dalam media sosial juga menyebabkan munculnya bentuk pelanggaran HAM baru, seperti penyebaran ujaran kebencian, penghinaan, dan perundungan internet. Banyak orang menggunakan media sosial secara tidak bijak sehingga merugikan orang lain. Tindakan tersebut dapat menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis dan rasa tidak aman. Selain pelanggaran HAM ringan, terdapat juga pelanggaran HAM berat, seperti penyiksaan, perdagangan manusia, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran HAM berat biasanya menimbulkan penderitaan besar bagi korban dan berdampak luas terhadap masyarakat. Upaya penegakan HAM di Indonesia. Indonesia memiliki berbagai upaya penegakan dan melindungi HAM. Salah satu upaya penting adalah pembentukan peraturan perundang-undangan melalui perlindungan HAM. UUD 1945 menjadi dasar utama perlindungan HAM di Indonesia, terutama pasal 28A sampai 28J yang menjelaskan berbagai hak warga negara. Selain itu, pemerintah membentuk Komisi Hak Asasi Manusia. Lembaga ini bertugas mengawasi pengawasan penyelidikan, mediasi, dan memberikan rekomendasi terhadap kasus pelanggaran HAM. Komnas HAM berpenting dalam membantu masyarakat dalam memperoleh perlindungan hak-haknya. Selain melalui lembaga hukum, penegakan HAM juga dilakukan melalui pendidikan. Sekolah memiliki peran penting dalam menangani nilai toleransi, kedisiplinan, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Pendidikan karakter membantu generasi muda dalam menghargai dan menghindari tindakan diskriminatif. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga HAM, sikap menghormati perbedaan, membantu bersama, dan menjaga kerukunan merupakan bentuk nyata pelaksanaan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Apabila seluruh masyarakat memiliki kesadaran HAM yang baik, maka kehidupan sosial akan menjadi damai dan harmonis. Kesimpulannya, hak asasi manusia merupakan hak mendasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir dan harus dihormati oleh seluruh masyarakat. HAM memiliki peran penting dalam menjaga martabat manusia serta menciptakan kehidupan yang adil, aman, dan sejahtera. Setiap manusia memiliki hak yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, budaya, maupun status sosial. Perkembangan HAM menunjukkan bahwa manusia terus berjuang untuk memperoleh kebebasan dan keadilan. Sebagai peristiwa sejarah menjadi bukti bahwa perlindungan HAM sangat penting agar tidak terjadi penindasan dan ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh negara termasuk Indonesia berupaya melindungi HAM melalui hukum dan berbagai lembaga perlindungan HAM. Sebagai warga negara yang baik, kita harus memahami pentingnya HAM dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, menghormati hak orang lain, menjaga toleransi, menghindari kekerasan, dan bersikap adil merupakan bentuk nyata penghormatan terhadap HAM. Dengan menjunjung tinggi HAM, masyarakat dapat hidup dengan damai, rukun, dan harmonis. Menjaga dan menghargai hak orang lain bukan hanya kewajiban hukum,
tetapi juga bentuk sikap kemanusiaan yang mencerminkan nilai moral dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Dan begitulah kesimpulan dan penutup dari materi kita pada saat hari ini. Sekian dari saya, Tiapani BT Purba, NIM 25114130002. Terima kasih.